Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman sekalian, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikarunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Maka atas berbagai nikmat itu marilah kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh ataupun ibadah-ibadah yang bersifat ghairu mahdoh. Termasuk salah satu amal ibadah kita yang senantiasa akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. Tentu kita senantiasa berupaya untuk bisa memperbaiki bacaan-bacaan kita. Saudara sekalian, kita lanjutkan. Kali ini kita memasuki sesi terakhir dari modul belajar membaca Al-Qur'an. Untuk kemudian pekan depan kita akan bertemu secara virtual dengan menggunakan fasilitas Zoom untuk melihat dan mereview sejauh mana bacaan Al-Fatihahnya. Barangkali nanti baru sebagian saja, dan mudah-mudahan untuk pekan depan teman-teman sudah mendapat kiriman kuota ya dari Kemdikbud, sehingga bisa digunakan untuk mengikuti perkuliahan kita dengan menggunakan fasilitas Zoom. Nah, kali ini pada pertemuan ke-5 kita akan membahas tentang huruf yang diwaqaf atau huruf yang dibaca berhenti, atau huruf yang diwaqaf atau yang dibaca dengan berhenti. Ada 3 model. Yang pertama yaitu huruf tunggal yang diwaqaf, ya. Jadi huruf tunggal yang diwaqaf. Maka ketika ada huruf tunggal yang dibaca berhenti atau diwaqaf, itu di pemberhentian atau dibaca dengan berhenti gitu, maka dia dibaca seperti huruf itu diberi tanda baca sukun ya. Contohnya di sini ada kalimat hisabi ya, dan ini ada tanda akhir dari kalimat ya, ataupun bukan di akhir tetapi kita wakaf atau kita berhenti di situ, maka hisabi di sini dibaca dengan hisab ya, hisab. Jadi seolah-olah huruf ba-nya ini adalah diberi sukun. Model yang kedua, apabila huruf tasdid diwaqaf, maka dibaca seperti disukun tetapi double. Ya. Sekali lagi, apabila ada huruf yang bertasdid diwaqaf atau berhenti, maka dibaca seperti huruf itu disukun dan kemudian double. Ya. Contohnya minal jinni, itu kalau diwaqaf atau berhenti berbunyi minal jin, minal jin. Ya, seolah-olah n-nya itu double ya, minal jin. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada fathah tanwin ya, yang kemudian diwaqaf atau dibaca dengan berhenti, maka huruf itu dibaca dengan panjang ya, seolah-olah dibaca dengan diberi huruf harokat
fathah tetapi fathah panjang. Contohnya di sini ada kalimat salaman, ya. Asalnya salaman, kalau diberhenti atau kalau diwaqaf dibaca berhenti, dengan berhenti maksudnya ya, itu dibaca menjadi salama, ya. Ma-nya dua harokat atau sering dikenal dengan istilah satu ayunan, ya. Salama, gitu ya. Ya, aslinya salaman, tapi kalau diwaqaf salama. Kemudian yang contoh kedua ada jaan, itu dibaca menjadi jaa, ya. Jadi seolah-olah dia diberi harokat fathah tetapi fathah panjang. Ya, demikian saudara, huruf yang diwaqaf dengan 3 kondisi, 3 model. Nanti kita praktekkan bersama-sama di dalam contoh ini. Baik, kita mulai. Yang pertama. Ya, yang pertama fil bilad. Ya, fil bilad. Ya, jadi aslinya fil biladi, kalau waqaf dibaca fil bilad. Nah, seolah-olah dalnya itu harokatnya menjadi sukun ya. Kemudian Rasulullah. Ya, Rasulullah. Aslinya Rasulullahi. Kalau diwaqaf atau berhenti dibaca Rasulullah. Kemudian alaikum hafadhah. Ya, alaikum hafadhah. Aliyul azim. Ya. Kemudian yang nomor 5, billahi syahida. Billahi syahida. Yang keenam, asra'u makra. Asra'u makra. Ya. Asra'u makra. Ya, ini halaman nomor 6. Kemudian nomor 7, fihal fasad. Fihal fasad. Ya, dalnya jadi sukun. Kemudian nomor 8, khairan kabira. Ya, khairan kabira. Nah, kemudian nomor 9, wabilu fatal. Wabilu fatal. Ya, jadi di sini ada huruf lam bertasdid. Ya, kalau diwaqaf maka dia seolah-olah lamnya ini sukun dan di double. Wabilun fatal. Kemudian sama nomor 10, minal mas. Minal mas. Ya. Kemudian nomor 11, wanisa'a. Ya. Nah, kalau ini ya bisa Anda baca wanisa'a. Nah, ini nisanya panjang karena ada ini ya, ada mat. Kalau di tajwid ini namanya mat wajib muttasil. Ya, nanti akan kita pelajari mulai pekan depan. Kemudian yang ke-12 wanida'a. Ya. Baik, saya kira itu saudara sekalian untuk wakaf dalam 3 kondisi atau 3 keadaan. Baik, berikutnya untuk latihan terpadu, silahkan teman-teman simak di modul belajar membaca Al-Quran, dibaca satu persatu sampai selesai. Nah, saudara sekalian, berikutnya adalah untuk teknik membaca pembuka surat atau fawatihus suwar. Ya. Nah, dari tes bacaan kemarin, saya melihat 80% teman-teman kita belum pas di dalam membacanya ya. Jadi ini memang membutuhkan keterampilan khusus terkait dengan membaca huruf-huruf ya fawatihus suwar atau huruf-huruf pembuka surat. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran kita menemukan di awal surat tentu saja. Nah, ini membutuhkan perhatian kita ketika membaca huruf-huruf itu.
Nah, saudara sekalian kita contohkan. Di sini ada huruf alif, lam, dan mim ya. Alif, lam, dan mim. Ya. Maka cara membacanya, kalau sudah masuk di dalam surat-surat itu, kita bunyikan sesuai dengan bunyi huruf ya. Diikuti dengan bunyi yang bertajwid. Misalnya di sini ada huruf alif, ada huruf lam, lam yang kemudian diberi harokat panjang. Ini panjangnya adalah 6 harokat ya, atau 3 ayunan kira-kira begitu. Kemudian memnya ada saddahnya, juga ada tanda baca mat ya, panjangnya juga 3 ayunan atau 6 harokat. Maka kalau ini dibaca secara huruf ya, hanya alif lam mim gitu saja ya, karena hurufnya alif lam mim. Kalau dibaca sesuai dengan bunyi dasarnya alif ya, kemudian lam, kemudian mim. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian sudah dibunyikan dengan bertajwid, maka dia bacanya menjadi alif lam mim ya. Alif lam mim ya. Kenapa lamnya itu ada lamnya itu ada m-nya ya, karena huruf mimnya bertasdid. Alif lam mim gitu ya. Kemudian yang kedua kita baca alif lam mim shad. Alif lam mim shad ya. Jadi lam ke mimnya ada tasdid, ingat-ingat. Kemudian untuk shadnya tidak ada tasdid. Yang ketiga alif lam ra gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan yang nomor 4 alif lam mim ra. Nah, gitu ya. Jadi ini mimnya ada tasdidnya, maka dibaca lamnya setelah dia panjangnya 6 harokat diakhiri dengan masuk ke huruf mim. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan nanti dibaca satu persatu, panjangnya pendeknya, panjang pendeknya tolong diperhatikan. Jadi kalau ada tanda pad begini, panjangnya 6 harokat atau 3 ayunan. Kalau ada fathah yang berdiri, itu berarti 1 ayunan atau 2 harokat. Ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, toha. Ya, dan seterusnya. Nanti silahkan dilatih sampai nomor 14. Ya. Baik, saudara sekalian, untuk selanjutnya di akhir modul belajar membaca Al-Quran ini ada potongan-potongan ayat. Silahkan nanti dibaca satu persatu dengan menerapkan tanda baca, kemudian ada wakof, ya, kemudian ada tasdid, ada tanwin, ya, dan lain sebagainya, termasuk ada alif lam ta'rif dan lain sebagainya. Nanti silahkan diterapkan pada latihan terpadu. Untuk itu saya contohkan 2 atau 3 baris. Nanti silahkan teman-teman selesaikan sampai selesai ya. Halaman 13 sampai nomor 13 maksud saya. Kita baca halaman 1. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya.
Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Ya. Nah, nanti yang ketiga dan seterusnya silahkan dilatih sendiri, diulang-ulang hingga nanti teman-teman dapat merasa sudah lancar ya di dalam membaca. Tentu memperhatikan dengan harokatnya, kemudian tanda matnya, tanda wakofnya, dan tentu saja melafalkan huruf-huruf dengan baik yang sesuai dengan makhorijnya, makhorijul hurufnya, dan juga melafalkan tanda baca dengan sempurna. Baik, saya kira itu. Di pertemuan 5 ini juga nanti saya sertakan video ya tentang konsistensi mengucapkan huruf ya. Ada 2 file video. Silakan teman-teman juga cermati bagaimana mengucapkan huruf-huruf itu ya bisa lebih pas sesuai dengan makhrajnya. Tentu kita sama-sama belajar, saya pun juga terus belajar agar bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin bagus. Baik teman-teman, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, ya, salam saya untuk keluarga teman-teman semua, dan mudah-mudahan pandemi ini segera selesai dan kita bisa bertatap muka secara fisik di Yogyakarta, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan pada kita semua, dan Allah senantiasa membimbing kita untuk berbuat baik ya, terus berbuat kebaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.